Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, umat pilihan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat tentunya ya. Pada saat kita memasuki bulan Februari, tentunya kita akan teringat dengan namanya bulan kasih sayang atau bahasa gaulnya disebut dengan Valentine. Tetapi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, setiap hari adalah hari-hari yang dipenuhi oleh kasih Bapa. Oleh karena kita memiliki kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa agar setiap kita dimampukan hidup dalam kasih itu. Baiklah, firman Tuhan pada kesempatan saat ini yang akan kita dengarkan dan menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita diberi judul Tuhan memilih setiap kita agar kuasa kebangkitannya nyata. Agar kasih Tuhan itu dapat dan semakin dirasakan dan berdampak serta menjadi berkat. Ada amin Bapak Ibu? Ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kuasa kebangkitannya yang kita terima dengan penuh itu dapat mengalir, dapat nyata, dan mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap kita saya mau mengajaknya untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami. Mari berikan hati kami menjadi hati yang subur Tuhan. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Basuh kami dengan darah Yesus Kristus. Dan urapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap patah kata kalimat boleh menjadi berkat dan memberkati setiap kami. Kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami hidup dalam kasih Tuhan yang berdampak dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, ada 4 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu agar kuasa kebangkitannya itu boleh nyata dan semakin nyata dan maksimal dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10, saya akan bantu bacakan bagi setiap kita. Kita akan melihat dan menggali suatu hal yang luar biasa dan ada 4 poin yang kita dapat dari satu ayat firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 ini. Demikianlah firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Yang pertama adalah yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, adalah yang pertama, kenali dirimu. Ayat pertama dikatakan, kita baca tadi, yang ku kehendaki. Kita harus menarik kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh mengenalnya. Atau hanya saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena orang tua mengatakan kepada saya atau guru sekolah minggu telah mengajarkan kepada saya. Karena kita tahu Alkitab begitu banyak menceritakan kebesarannya, kedahsyatannya, kemahakuasaannya. Kita tahu banyak yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Musa dipakai Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Daud yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan diampuni Tuhan saat dia bertobat sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan menjadi raja kedua di bangsa Israel. Esther, kalau kita membaca cerita Esther, kita juga akan kagum bagaimana kebesaran Tuhan. Seorang yang latar belakang anak yatim piatu dipakai Tuhan dan dijadikan menjadi ratu permaisuri dari Raja Ahasiwerus, pengganti dari Ratu Wasti. Dan kita tahu juga cerita bagaimana Rasul Petrus sekali berkhotbah setelah dia mengalami Tuhan dan menerima kepenuhan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat dalam khotbah singkatnya. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bayangannya pun Tuhan dapat pakai dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau kita melihat ini pasti kita begitu kagum dan luar biasa. Artinya dari orang-orang yang berdosa, Tuhan pakai menjadi alatnya. Dari orang yang biasa-biasa yang tidak ada apa-apanya dan tidak dianggap manusia, dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebesaran dan kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun itu cerita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang terkadang orang mengatakan itu hanya terjadi pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang sesungguhnya itu juga akan digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan kita
bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua hal itu dapat juga terjadi bagi setiap kita yang mau dipakai Tuhan dengan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan yang pertama adalah kenali dirimu. Bagaimana kita mengenali diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Ini sangat penting untuk kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menebus hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 saya akan bantu bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saya mau mengajak kita bersama-sama di tempat kita masing-masing, kata kamu diganti dengan kata saya, dan kita membacanya dengan serentak. 3, 2, 1. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saya mau mengajak setiap kita menyadari dengan penuh siapa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dari begitu banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih, kata firman Tuhan demikian. Dan kita percaya dan kita mengimani kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Katakan amin. Keselamatan yang kita terima diberikan secara cuma-cuma. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tahu itu firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 8. Jadi yang pertama adalah kenali siapa diri kita, bagaimana kita boleh mengalami kuasa kebangkitan itu, bagaimana hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kenali siapa diri kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan itu apakah artinya bagi setiap kita? Pada saat Injil diberitakan, Bapak Ibu, banyak orang yang mendengarkannya. Namun tidak banyak yang mau atau dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang baru didengarkan dengan ketaatan. Benar ya Bapak Ibu? Atau bahasa sederhananya, tidak semua meresponinya dengan benar dan mau untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Benar ya Bapak Ibu? Tugas memberitakan Injil Kerajaan Surga bukan hanya tugas pendeta atau penginjil saja. Tapi tugas kita semua orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adalah tugas bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Di zaman PL, hanya imam yang berasal dari suku Lewi yang bisa menghadap Tuhan. Kita tahu cerita itu. Kita sering mendengar pada saat pendeta menceritakan, dan kita juga membaca di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Setiap kita orang percaya di dalam Perjanjian Baru dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Itulah berita baiknya, kabar sukacitanya bahwa setiap kita yang hidup di dalam Perjanjian Baru, kita bisa langsung datang menghadap Tuhan. Setiap kita adalah imam yang membawa kabar baik, gospel, Injil itu kepada keluarga kita, lingkungan kita, tempat kita bekerja, pelayanan kita, bangsa maupun negara kita. Artinya sebagai imam kita bertugas membawa orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Kata imam, Bapak Ibu, diambil dari kata imamat yang dalam bahasa Ibrani disebut waizra, yang berarti Tuhan memanggil. Artinya imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Imamat yang rajani berarti di dalam kita memberitakan kabar baik itu kita disertai kuasa. Kita diberikan kuasa dan otoritas untuk menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Contoh sederhana, sangat sederhana. Bersukacita bahagia punya suami yang pekerjaannya bagus, gaji yang diberikan selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih. Namun oleh karena satu dan lain hal gaji suami dipotong, mungkin karena pandemi ini.
Pendapatan setoran ke istri tentunya berkurang. Nah, apakah tetap dapat bersukacita dan damai sejahtera tanpa kita bersungut-sungut, tetapi kita dapat menghadirkan kerajaan sorga di dalamnya? Amin, Bapak Ibu. Bangsa yang kudus artinya kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus. Yang berarti firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Arti kata kudus artinya dipisahkan, berbeda dari dunia ini. Imamat 20 ayat 26. Mari kita buka firman Tuhan dalam Imamat 20 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Amin. Pada saat ada tawaran dunia, kita berani berkata tidak jika itu bertentangan dengan kebenarannya. Mungkin ada yang berkata, roh penurut Pastor Loli, daging lemah. Tetapi selama kita berusaha dengan kekuatan kita, biasanya kita akan jatuh. Tetapi saat kita memohon kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita menghidupi firman-Nya, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memampukan untuk kita menang mengatasinya. Amin, Bapak Ibu. Karena kita menyadari penuh bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Agar kita yang harusnya binasa. Agar kita yang harusnya mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan telah menggantikan kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga kita memiliki kehidupan baik di bumi maupun kehidupan di surga nantinya. Amin, Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan dan hidup dalam kasih yang semakin nyata dan berdampak. Kenali siapa diri kita. Firman Tuhan berkata, tetapi bahwa kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan poin yang kedua adalah bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya sekedar tahu. Masih di ayat 10 kita baca kembali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus menuliskan ayat ini saat dia sedang di penjara, Bapak Ibu, yang ditujukan kepada jemaat yang tinggal di kota Filipi pada saat itu. Namun bukan berarti ayat ini hanya berlaku pada zaman itu saja. Karena firman Tuhan tidak ada expired date-nya. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak ada expired date-nya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dahulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan dia ada pada saat dalam memprovokator seorang yang mati martir yang bernama Stefanus. Namun dalam suatu perjalanan saat dia mau melakukan tugas berikutnya, Alkitab menceritakan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya di dalam proses pembentukan Tuhan kepada Paulus adalah proses yang sangat luar biasa. Salah satunya dalam kitab Filipi kita tahu bahwa banyak tulisannya yang mengajar kita untuk selalu bersyukur. Mengajar kita untuk bersukacita sekalipun di tengah kesesakan. Paulus menuliskan kitab Filipi. Paulus menuliskan tulisannya kepada jemaat di Filipi pada saat dia di penjara. Artinya bukan dalam suatu keadaan yang baik-baik, tetapi pada saat dalam kesesakannya dia mengajak setiap jemaat Tuhan pada saat itu untuk bersukacita. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang di Filipi, tetapi kepada setiap kita, orang-orang percaya, untuk kita tetap bersukacita dan tetap terus berharap kepada Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Karena pengenalan Rasul Paulus kepada Tuhan dengan benar, maka dia mengalami Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak yang mengatakan, saya mengenal Tuhan, Pastor Loli. Saya mengenal Tuhan. Tapi kalau boleh dibilang secara jujur, tidak semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bahkan, maaf kata, pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, sebenarnya mungkin dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mohon maaf untuk hal ini. Tapi lewat perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita meresponnya dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang rindu untuk mengenalnya lebih lagi. Sehingga kita berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Pada saat saya merenungkan ayat ini,
Saya berpikir mungkin saat itu Rasul Paulus pun dikuatkan dengan kejadian, kesaksian Rasul Petrus, seorang murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama Tuhan, namun satu ketika pernah mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Dan setelah Rasul Petrus bertobat dan mengalami lawatan Roh Kudus, dipakai Tuhan luar biasa, bahkan sekali berkhotbah, Alkitab menceritakan 3.000 orang bertobat. Pasti saat itu Rasul Paulus banyak merenungkan firman Tuhan yang dia baca dan pelajari di dalam perjanjian lama. Karena kita tahu bahwa Alkitab menceritakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Pasti dia juga mengetahui kebesaran dan kemahakuasaan Allah Israel, karena dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Farisi, tidak sempurna, hampir sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 13. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 3, kita buka firman Tuhan. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin Bapak Ibu. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, yaitu setiap kita orang-orang percaya. Bukan hanya doa Yesus pada saat itu untuk murid-murid, 12 murid pada saat itu, 11 murid pada saat itu. Tetapi juga adalah doa Yesus bagi kita setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Doa itu ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kepada saya, kepada kita semua. Untuk semua profesi dan segala usia. Kita perlu mengenal siapa Tuhan kita dengan benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata, saya akan membantu mencoba memberi ilustrasi yang sangat sederhana. Pada saat kita bersekolah, dalam satu kelas ada 30 orang. Kita tahu semua nama-namanya. Tetapi apakah dari 30 orang itu kita mengenal dia secara lebih dekat? Mungkin dari 30 orang itu ada 2 atau 3 orang sahabat dekat kita. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita mengenal sifat aslinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin dalam gambaran ilustrasi yang sangat sederhana berikutnya adalah seorang laki-laki dan perempuan bertemu, kemudian pacaran, dan kemudian memutuskan untuk menikah. Karena dalam pengenalan mereka tumbuh namanya rasa kasih. Nah, di dalam pernikahan itu semakin lebih jelas lagi siapa dia, siapa pasangannya satu sama lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Di dalam kedekatan, di mana kita saling merespon dan terbuka satu sama lain, maka kita akan saling mengenal satu sama lain. Pengenalan kita kepada Tuhan didapat dari hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada pasangan kita tentunya dibutuhkan waktu dan kita boleh semakin lebih mengenal pasangan kita dan hubungan pribadi, komunikasi yang baik, dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus menerangi hati kita dan memampukan kita untuk lebih mengenalnya. Firman-Nya berkata, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Dalam Filipi 2 ayat 13 kita buka firman Tuhan. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, pada saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan dan membuka channel YouTube ini, itu karena Allah yang mengerjakannya baik kemauan dan pengerjaan. Bapak Ibu, pada saat membaca, tolong bantu share, like, subscribe, dan Bapak Ibu meresponnya. Berarti Bapak Ibu merespon kemauan menurut pekerjaannya yang dilakukan bagi setiap kita. Bapak Ibu pergi beribadah, Bapak Ibu memberikan orang, menabur kasih, menolong orang yang lemah, memberi berkat bagi orang yang berkekurangan, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya, dan setiap kita merespon untuk melakukan pekerjaan baik itu. Amin Bapak Ibu. Karena segala sesuatunya yang terjadi dan ada dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menaruhkannya. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan, penuhilah aku dengan kasih-Mu, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhilah aku dengan apa yang Tuhan mau untuk aku dapat mengerjakan dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita perlu meminta Roh Kudus menerangi hati kita? Mengapa kita perlu memohon pengampunan dosa?
Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, yang melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam penebusannya di kayu salib, kita dapat datang kepada Bapa dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kita tahu bahwa dosa adalah penghalang untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Amin. Makanya pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita berdoa agar Tuhan menjadikan hati kita tanah yang subur. Agar firman Tuhan yang kita dengar tidak dicuri oleh musuh. Agar firman Tuhan yang kita dengar tidak dicuri oleh musuh. Amin Bapak Ibu. Makanya tidak heran kadang pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kadang terlintas hal-hal yang tidak baik di pikiran kita. Mungkin kita ingat, oh ya pekerjaan saya belum selesai. Oh ya mungkin nanti minggu depan saya mau pergi makan ke restoran dengan teman-teman saya. Bahkan mungkin bisa jadi terlintas pikiran-pikiran jahat dan kotor pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu kuasa darah Yesus memproteksi kita. Kita perlu darah Yesus menguduskan roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran kita. Kita perlu minta Roh Kudus menuntun kita, menerangi hati kita, sehingga hati kita menjadi tanah yang subur. Sehingga iblis tidak dapat mencuri benih firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan. Lewat pendeta, penginjil, lewat pelayan-pelayan Tuhan, atau lewat segala sesuatu yang kita dengar. Kita perlu berdoa agar benih firman Tuhan yang kita dengar itu boleh berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Karena penebusan yang mahal itulah kita harus mensyukuri dan merespon dengan benar. Mengenal Bapa dengan benar, mengenal Tuhan Yesus dengan benar, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat 3 yang tadi telah kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 3. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita tahu Nabi Musa pun mengatakan kerinduannya untuk dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Nabi Musa pun mengatakan kerinduannya untuk dapat mengenal Allahnya lebih dalam lagi. Dan itu dituliskan di dalam Keluaran 33 ayat 13. Kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Musa mengatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Mari kita ambil keputusan saat ini dengan berkata, aku ingin mengenal Engkau Bapa. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan Yesus dalam seluruh kepenuhanmu. Mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau dengan penuh di dalam segala kasih karuniamu yang Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa agar kita dipenuhi dengan pengenalan kepada Bapa Surgawi, dengan pengenalan kepada Tuhan Yesus dengan penuh dan benar, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Amin. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan dan hidup dalam kasih dan semakin berdampak. Yang ketiga adalah mentaati perintahnya. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau saja Yesus tidak taat kepada Bapa, maka tidak ada kematian, bahkan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia 100% manusia, Dia meninggalkan keilahiannya, Dia taat sampai mati, dan hari ketiga Dia bangkit menyatakan kemenangannya, bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dari sini kita belajar di dalam ketaatan ada kuasa kebangkitan. Di dalam ketaatan ada kuasa kebangkitan. Di dalam ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Ada glory, ada kemuliaan yang akan kita terima. Katakan amin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan kita dengan benar pasti sejalan dengan mengetahui apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menyenangkan hati Bapa, apa yang menjadi perintah Tuhan dan larangannya.
Mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36, demikianlah firman Tuhan, saya akan bantu bacakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di Yohanes 14 ayat 23, kita buka firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 23, sebagai landasan bahwa Tuhan meminta kepada kita untuk taat kepada perintahnya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu poin yang ketiga, bagaimana kita menerima kuasa kebangkitan dan hidup dalam kasih Tuhan yang berdampak. Mari kita mentaati perintah-perintahnya. Lupakan yang lalu, berjalan ke depan, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Amin Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, menerima dan menikmati keberhasilan yang daripada Tuhan. Kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Sebagai anak-anak muda kadang meremehkan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Saya melihat hal tersebut, padahal itu adalah perintah. Banyak anak-anak muda yang meremehkan hal ini sehingga terkadang dari anak-anak Tuhan, hidupnya tanda kutip mengalami kendala rintangan. Karena ini adalah dasar bagaimana kita takut kepada Tuhan. Kita memulai dengan menghormati orang tua kita yang terlihat dengan mata jasmani kita. Saya dahulu tidak mengerti akan hal ini dengan penuh, namun di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sangat percaya bahwa sesungguhnya Tuhan selalu merancangkan kehidupan dengan masa depan yang penuh pengharapan, Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah untuk hidup dan mengalami kuasa kebangkitan, hidup yang berkemenangan, hidup yang berdampak dan berbuah. Lakukan perintahnya. Apapun profesi panggilan setiap kita, tidak semua dipanggil menjadi pendeta, penginjil, pasti ada yang dipanggil menjadi pengusaha, pembisnis, dokter, polisi, pejabat, pilot, guru, dan sebagainya. Apapun itu pekerjaan dan profesi setiap kita, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Agar namanya ditinggikan, dimuliakan dari setiap kehidupan kita. Baik juga untuk ibu rumah tangga. Itu adalah bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, hai ibu rumah tangga. Tuhan mengasihimu. Engkau menjadi tiang-tiang doa bagi rumah tanggamu, bagi suamimu, bagi anakmu, bahkan bagi tetangga dan lingkunganmu. Amin. Kalau semua jadi pendeta, semua masuk sekolah teologi, siapa akan merawat jika ada yang sakit? Siapa akan menertibkan undang-undang di hukum di dunia ini? Siapa akan mendukung pekerjaan penginjilan Tuhan? Tentunya ada para raja-raja, ada para penginjil, ada para nabi, ada para rasul, ada para gembala. Semuanya saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan dan kasih Tuhan itu semakin berdampak dan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Poin yang terakhir adalah hidup dalam kasih. Amin. Dan poin terakhir ini untuk mengalami kuasa kebangkitannya adalah hidup dalam kasih. Kalau kita baca dari Filipi 3 ayat 10, yang terakhir adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Yaitu persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita tahu penderitaannya adalah pada saat dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Pada saat dia mati bagi kita, menebus segala dosa-dosa kita agar kita memperoleh kehidupan baik di bumi dan di surga. Alkitab mengatakan rupanya bentuknya sudah tidak dikenal. Tubuhnya tercabik-cabik. Setiap pukulan yang dilakukan oleh tentara Romawi mencabik-cabik tubuhnya. Ini memang bukan momen mengenai kita memperingati kuasa kebangkitan. Artinya bukan suatu momen di mana memperingati hari kebangkitan, hari kematian Tuhan Yesus. Tetapi setiap hari Tuhan mau kita mengalami kuasa kebangkitan. Setiap hari kita dipenuhi dan hidup dalam kasih Bapa. Merespon dengan benar kasih Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kita. Darah Tuhan Yesus tercurah untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang semuanya itu dikarenakan kasih-Nya yang begitu besar. Kita tahu firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya setiap kita telah membaca dan menghafalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Kalau mau jujur, masa lalu saya adalah masa lalu yang banyak kesalahan di dalamnya Bapak Ibu. Tapi kasih Tuhan menebus dosa saya, memulihkan kembali hidup saya. Seperti ibarat anak bungsu, dalam perumpamaan anak sulung dan anak bungsu.
saya adalah anak bungsu itu, di mana pada saat saya berlari kepada Tuhan, Tuhan menangkap saya, memeluk saya. Kasih karunia-Nya, favor-Nya Tuhan begitu melimpah. Saya percaya juga bagi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan, bagi Bapak Ibu, favor Tuhan melimpah atas setiap kita semua yang percaya dan mau datang kepadanya, yang mau tetap berlari, memohon belas kasih dan kasih karunia untuk memampukan kita hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman-Nya, untuk memampukan kita menyenangkan hatinya, menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi anak, tapi kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah dan berkenan di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kehidupan setiap kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka haruslah hidup kita hidup dalam kasih-Nya. Mengasihi orang yang baik dengan kita adalah mudah. Mengasihi orang yang suka mentraktir kita itu sangat mudah. Tapi bagaimana dengan mengasihi orang yang memfitnah kita, memperkatakan suatu hal yang tidak benar, yang tidak kita lakukan, bahkan mungkin mempermalukan kita? Dapatkah kita mengampuni dan melupakannya dan mengasihinya dan membawanya di dalam doa-doa kita? Firman-Nya berkata sebagai penutup bagi kita pada perenungan, pada firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa, sungguh kiranya menjadi berkat dan setiap kita boleh menangkapnya. Dan benih firman itu tidak dicuri oleh si iblis. Kita buka firman Tuhan sebagai penutup. Di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai hukum utama dan pertama. Dan di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Amin Bapak Ibu. Keempat hal ini, mari kita terima berakar kuat di dalam hati kita. Bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat. Kita mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Pertama, mari kita mengenali diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka dengan hati yang bersuka, kita melakukan taat kepada firman-Nya. Musa, dia menyatakan kerinduannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia tuliskan dalam Keluaran 33. Dan poin yang ketiga adalah mari kita mentaati perintahnya. Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan poin yang terakhir adalah mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah segala-galanya. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa baik kepada orang lain. Tetapi bagaimana kita boleh kasih itu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, sebagaimana Kristus Yesus Tuhan menyatakan dan memberi teladan bagi kehidupan kita. Amin. Kiranya ini menjadi berkat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sepanjang umur kita, sepanjang umur hidup kita. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup di dalam pengenalan kepada Tuhan yang benar. Kita hidup di dalam ketaatan. Dan kita mengenali siapa diri kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari, Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa, berkatilah setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Anak-anak-Mu yang mata hati pikirannya tertuju terpusat kepada Tuhan. Bapa, terangi hati pikiran setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus. Dan saat ini kami mau berkata, kami ingin mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Kami ingin mengenal Engkau Bapa Surgawi. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi setiap kami. Jamah dan sentuh setiap hati kami. Sehingga dari dalam hati kami mengalir aliran air kehidupan. Mampukan setiap umat-Mu, setiap kami melakukan firman-Mu. Jika Tuhan ada orang-orang yang menyakiti kami, pada saat ini kami mengangkat tangan, kami menyebutkan namanya satu persatu. Kami melepaskan pengampunan, kami memberkati setiap orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Sehingga kasih Bapa boleh ada dalam kehidupan mereka dan mereka juga menerima
keselamatan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, berkatilah umat-Mu Tuhan, apapun pekerjaan dan profesi mereka, apapun yang menjadi pergumulan dan doa-doa harapan mereka. Bagi Engkaulah Bapa, firman-Mu berkata dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Engkau Bapa surgawi dalam nama Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan berkati umat-Mu sertai lindungi bagi para pengusaha, pembisnis, dan pekerja Tuhan, dapat dalam Yesus pertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga segala sesuatu transaksi yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Jauhkan dari kerugian, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, segala sakit penyakit. Tuhan lindungi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kuasa darah Yesus, penebusan darah-Mu Yesus ada dalam kehidupan kami, sehingga dalam nama Yesus tidak ada satu pun yang dapat membahayakan kami, karena perlindungan Tuhan sempurna. Berikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan keberhasilan gilang gemilang di dalam takut akan Tuhan. Kami menerima janji-janji firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Bapak, jika ada anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan mukjizat Tuhan, firman-Mu tidak pernah expired date Tuhan, maka dalam nama Yesus firman Tuhan, kuasa kesembuhan itu berlaku hari ini, berlaku bulan depan, berlaku tahun depan. Maka dalam nama Yesus, bagi umat Tuhan yang mendengarkan channel firman Tuhan pada saat ini, yang membutuhkan kuasa kesembuhan dan mukjizat, Bapak mari jamah, sehingga dalam nama Yesus menerima kesembuhan, menerima mukjizat daripada Tuhan dengan iman yang percaya dan teguh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Berdoa Tuhan, bagi setiap orang-orang bergumul masalah rumah tangga Tuhan, pulihkan Tuhan, berkati. Yang berdoa untuk bagi masalah anak-anak Tuhan, berkati. Lindungi setiap anak-anak Tuhan di dalam perlindungan dan pemagaran Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan, Bapa dalam nama Yesus, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman ini Tuhan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat, tidak dicuri, tidak dapat dicuri oleh iblis, karena darah Yesus. Karena kami membuka hati kami untuk melakukan firman-Mu dan mau hidup di dalam ketaatan. Berkati umat-Mu Tuhan. Hamba mengangkat tangan hamba di dalam nama Yesus. Perkataan hamba kuduskan Tuhan. Biar perkataan-Mu dan berkat mulai saja yang Kau curahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, bagi umat Tuhan, mari angkat tangan setiap kita dan terima berkat dari Bapa Surgawi, Allah Abraham, Ishak, Israel, memberkati kehidupan-Mu dan kehidupan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Jadilah menjadi berkat, dan engkau diberkati, menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebanyak jiwa-jiwa dikuatkan dan dimenangkan lewat kehidupan-Mu dan kehidupan saya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat menjadi berkat dan terima kuasa kebangkitan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.